Plan interaktif hubungi telepon 361440, SMS dan WhatsApp di 0811461011. Selamat mengikuti. Ya, small listener, selamat siang. Apa kabar siang hari ini? Saya Emil Faris kembali lagi hadir bersama Anda di spesial program dari Radio Smart FM, yaitu Makassar Insight yang berlangsung saat sekarang ini sampai jam 12 siang nanti. Dan ada satu lagu tadi yang sudah kita dengarkan sama-sama dari Michael Jackson dengan Heal the World. Dan dari lirik yang dibawakan oleh Michael Jackson tadi, there are people dying. If you care enough for the living, make a better place for you and for me. Ada orang mati. Jika kau cukup peduli pada kehidupan, buatlah tempat yang lebih baik bagiku dan bagimu. Nah, terkait dengan itu, Smart Listener dari Smart FM juga hari ini akan mengangkat terkait dengan cuaca yang saat ini melanda Kota Makassar, dan bukan hanya di Kota Makassar saja, malah di seluruh Indonesia juga mengalami cuaca yang kita bisa bilang ekstrim ya. Di Pulau Jawa sendiri, khususnya di Jakarta, yang tidak menjadi mungkin ya, karena ada beberapa tempat yang menjadi daerah yang sebenarnya tidak pernah terjadi banjir. Ternyata di tahun 2020, awal tahun 2020 cukup banyak terjadi banjir yang cukup ekstrim, dan itu tidak hanya pada daerah-daerah tertentu. Hampir semua daerah di kota Jakarta mengalami banjir yang begitu luar biasa. Dan mengantisipasi hal tersebut terjadi juga di kota Makassar, karena saat sekarang ini dari info BMKG kami dapatkan bahwa cuaca ekstrim akan terjadi di kota Makassar beberapa hari terakhir. Dan kami juga dapat informasi bahwa di tanggal 9 sampai tanggal 12 Januari ke depan ya, ini diantisipasi akan adanya monsun Asia, dan ini juga perlu diwaspadai oleh masyarakat Makassar. Hujan lebat dan angin kencang berdampak pada beberapa hal seperti tumbangnya pepohonan, dan hal ini pasti membuat masyarakat akan mengalami kecemasan. Dan terkait bagaimana mengatasi kekhawatiran masyarakat, pemerintah kota akan memberikan solusi untuk Anda. Walaupun bukan solusi ya, paling tidak antisipasi yang akan dilakukan oleh pemerintah kota Makassar, terkhusus dari Badan Penanggulangan Bencana Daerah. Dan pada hari ini kita bersama dengan Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah, Bapak Muhammad Rusli. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dan selamat pagi atau selamat siang Pak Rusli. Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, dan selamat siang. Alhamdulillah, kabar baik. Ya, oke. Ini seperti improvisasi tadi mengawali kebersamaan kita Pak Rusli. Cuaca ekstrim di Makassar seperti info dari BMKG ke depan ya, 5 hari ke depan ini akan terjadi ya monsun Asia yang kayaknya juga akan melintasi Sulawesi Selatan, terkhusus di Makassar itu sendiri, dan ini juga membuat masyarakat agak sedikit cemas. Nah, mengatasi kekhawatiran masyarakat, kira-kira apa yang dilakukan oleh Badan Penanggulangan Bencana Daerah, dalam hal ini pemerintah kota, Pak Rusli? Ya, oke, terima kasih. Jadi seperti kita ketahui bahwa memang benar cuaca ekstrim mulai dari Desember kemarin dan masuk bulan Januari ini, khusus untuk pemerintah kota Makassar sudah melakukan langkah-langkah lebih awal, di mana kita telah melakukan hal-hal mengenai kesiapsiagaan dan mitigasi bencana. Di antaranya adalah kita sudah melakukan pelatihan-pelatihan di internal BPBD Kota Makassar sendiri, staf-staf dengan kekuatan peralatan yang kita miliki. Kemudian kita bekerja sama juga, sudah melakukan pelatihan-pelatihan bekerja sama dengan TNI, baik TNI
Armet, kemudian Angkatan Laut, dan komponen-komponen masyarakat, relawan-relawan potensi kebencanaan yang ada di kota Makassar, termasuk Basarnas. Memang kita ketahui bahwa cuaca ini yang tidak menentu, dan ada informasi bahwa pada tanggal 9 sampai tanggal 12 Sulawesi Selatan ini akan dilanda namanya angin monsun. Ya. Jadi saya kira yang namanya BMKG ini sudah memberikan informasi untuk kita tetap waspada. Yang kita harapkan adalah bagaimana kesiapsiagaan menghadapi bencana atau cuaca ekstrem ini. Jadi selain kemarin kita sudah melakukan langkah-langkah pelatihan-pelatihan simulasi-simulasi, kemarin pada tanggal 8. Jadi pemerintah Kota Makassar melakukan apel siaga bencana yang dihadiri oleh atau pesertanya semua stakeholder yang ada di Kota Makassar, baik termasuk swasta yang dihadiri oleh Bapak Gubernur sebagai inspektur upacara, Wali Kota Makassar, Forkompinda provinsi, baik provinsi maupun Kota Makassar. Jadi kemarin itu secara umum bahwa kita sudah siap dengan segala kekuatan kita, personel kita, termasuk peralatan. Bahkan kemarin dari pihak TNI maupun Polri memperlihatkan kesiapannya dan kreasi inovasi dalam menghadapi banjir, khususnya untuk mengevakuasi masyarakat dengan membuat perahu yang terbuat dari drum plastik. Jadi kemarin sempat dia bawa untuk kita Pak Gubernur saksikan sendiri, dan mudah-mudahan kreasi-kreasi tersebut sangat bermanfaat untuk bisa digunakan pada saat dibutuhkan. Ya, oke. Iya. Nah, kita lihat bersama bahwa apel siaga yang dilakukan kemarin ini untuk memastikan kesiapan petugas ya Pak Rusli ya, untuk mengantisipasi bencana alam yang kemungkinan akan terjadi. Nah, kira-kira dari kesiapan BPBD sendiri dari Kota Makassar pastinya, persiapan apa yang dilakukan, atau sementara ini kegiatan-kegiatan apa yang sudah dilakukan oleh Badan Penanggulangan Bencana Daerah? Iya, namanya kesiapsiagaan. Jadi kita sudah membentuk posko yang kita pusatkan di kantor BPBD Kota Makassar, dan posko lapangan di setiap kecamatan dan kecamatan kekelurahan, bahkan posko di titik-titik rawan dari banjir dan genangan. Bahkan kita kemarin sudah menurunkan perahu untuk mempersiapkan di titik-titik yang selama ini memang setiap tahun itu dilanda banjir atau genangan. Ya, kalau kita lihat di Makassar sendiri hujan tidak terlalu padat ya Pak Rusli ya. Nah, ini adakah beberapa daerah yang memang mungkin harus diantisipasi akan terjadinya banjir nanti, dan kalaupun belum, kira-kira yang dikhawatirkan itu daerah-daerah apa nanti Pak Rusli? Ya, benar. Jadi apa yang diprediksi ini, dan mudah-mudahan cuaca masih tetap seperti ini ya. Tetap seperti ini, walaupun diprediksi bahwa akan ekstrim. Tapi mudah-mudahan, saya kira kita perlu ketahui bersama juga bahwa hujan itu juga berkah. Jadi berkah untuk manusia, dan kita ketahui bahwa air itu adalah komponen terbesar dari kehidupan. Tanpa air, saya kira kehidupan ini tidak akan berlangsung. Jadi dalam hal ini hujan adalah berkah, dan mudah-mudahan bukan menjadi bencana. Jadi tinggal kita bagaimana berdoa dan melakukan aktivitas dengan segala aktivitas kita itu disertai dengan rasa syukur segala nikmat yang Allah Ta'ala berikan kepada kita.
kita ketahui bersama bahwa di Kota Makassar ini memang ada titik-titik rawan banjir itu setiap tahun, seperti di Taman Landrea, Biringkanaya, Manggala. Ini memang titik-titik rawan yang setiap tahun mengalami banjir dan genangan. Karena kita ketahui juga bersama bahwa ada aliran sungai yang berbuara, yang lewat masuk Kota Makassar, yang inilah yang selalu meluap dan menggenangi perumahan-perumahan yang ada di sekitarnya. Oleh sebab itu, saya selaku Kepala Badan Pelaksana BPBD Kota Makassar telah melakukan langkah-langkah dan upaya untuk selalu menghimbau ke masyarakat yang bermukim di sekitarnya untuk selalu waspada dan meninggikan tempat-tempat tinggi untuk persiapan memindahkan, mengevakuasi barang-barangnya, termasuk barang-barang berharga, termasuk yang bersangkutan sendiri apabila terjadi banjir. Dari pengalaman tahun lalu, Pak Rusli, kira-kira daerah atau wilayah mana saja nih yang rawan banjir? Ya, jadi tahun lalu kecamatan ya, bisa dibilang 2018 itu titik-titik tersebut seperti di Kodam 3, kemudian Pacirakang, kemudian Bun, 2019 meluas Manggala, kemudian Rapocini, Panakukan, dan Tamalate sendiri. Jadi di Tamalate itu yang ada jalan beton, kalau tidak salah di belakangnya Masjid Cengho. Demikian. Jadi itu setiap tahun memang kita selalu siap siaga mengevakuasi masyarakat yang ingin dievakuasi dengan menyiapkan tenda-tenda pengungsian darurat, sekaligus kita bekerja sama dengan dinas sosial, dengan dapur umumnya, dinas kesehatan, perhubungan, dan semua OPD-OPD yang terkait dalam hal kebencanaan. Iya, jadi ini ada beberapa titik ya, ataupun wilayah atau kecamatan yang patut diantisipasi akan terjadinya banjir. Tadi Pak Rusli sudah mengatakan bahwa itu di Kodam, Pacirakang, Biringkanaya ya, Manggala, Rapocini, Panakukang. Kalau daerah Rapocini sendiri di daerah mana, Pak? Daerah Rapocini itu di Kelurahan Masale, kalau tidak salah. Kelurahan Masale. Iya, jadi saya sendiri tahun lalu itu turun di sana memberikan bantuan, termasuk dari pihak swasta memberikan bantuan logistik. Jadi saya ingat betul itu memang karena kemarin itu kan disertai dengan Blood Moon ya kalau tidak salah. Iya. Yang mana dampaknya permukaan air laut naik sehingga menyulitkan air yang dalam kota untuk mengalir ke laut. Hal yang demikian ini yang mudah-mudahan untuk kali ini walaupun curah hujan cukup tinggi, tapi mudah-mudahanlah memberikan jeda turunnya itu 2-3 jam berhenti lagi, atau tidak sekaligus turun satu hari satu malam. Karena pihak pemerintah juga sudah melakukan langkah-langkah seperti pembersihan drainase dengan cagat drainasenya, kemudian membersihkan kanal-kanal dari sedimen, sekaligus kita dihimbau kepada masyarakat, menghimbau masyarakat untuk selalu membersihkan juga saluran-saluran yang ada di sekitar rumahnya dari sedimen dan sampah-sampah yang bertumpuk bertumpuk. Demikian, Mbak. Oke, baik. Kita jeda dulu untuk sementara, dan smart listener, untuk Anda yang ingin bertanya dengan Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah Bapak Muhammad Rusli, Anda boleh ke line SMS atau WhatsApp kami di 0811 46 10 11. Anda pun juga boleh telepon kami di 04